bukan istilahnya diberhentikan oleh perusahaan, sehingga secara hak itu tidak sepenuhnya sebagaimana orang berhenti. Insan Jiwasraya telah melaksanakan program restru yang telah ditugaskan oleh manajemen kepada seluruh pegawai Jiwasraya, dan kami telah melaksanakannya dengan sangat baik dan telah disampaikan juga selamat oleh manajemen, dan ini pun juga mengangkat citra bahwa pelaksanaan program restru ini telah dianggap sukses ya. Tapi dengan maksud dengan maksud rasionalisasi yang mau dilakukan di start di tahun 2023 ini juga sangat mengancam kelangsungan nasib para pegawai Jiwasraya dan familinya ya. Kami menyatakan tidak setuju terhadap maksud dari manajemen ini karena beberapa hal yang belum selesai juga. Yang pertama, misalkan kondisi dari yayasan kesejahteraan kami pun juga belum clear. Kemudian manajemen juga masih mempunyai hutang untuk melakukan top up terhadap dana pensiun pemberi kerja Jiwasraya. Selanjutnya yang ketiga, bahwa di era tahun 2021 sampai dengan awal tahun 2022, sebagian pegawai Jiwasraya telah diberikan kelangsungan pekerjaan dengan mendapatkan kesempatan bekerja di perusahaan asuransi yang baru. Tapi pada kenyataannya, kami yang masih loyal sampai dengan hari ini dengan melaksanakan seluruh tugas dengan sangat baik ya, kami dihadapkan dengan kenyataan akan diberhentikan. Jadi secara review hal-hal tersebut yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman semua. Ya, ada tambahan dari Sekjen? Ya, terima kasih. Mungkin saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Bang Dioliva dan juga Ketua Umum SB Bang David. Ya, pada prinsipnya ketika proses restrukturisasi ini dilakukan, bahwa proses restru ini tidak memikirkan bagaimana nanti karyawan akan diapakan. Sehingga ketika program restrukturisasi di mana pemegang polis sudah melakukan restrukturisasi, maka ketika proses pengalihan portofolio atau polis dari Jiwasraya kepada Agilab itu harus diikuti dengan pengalihan aset. Hanya tadi sudah disampaikan oleh Bang Dioliva bahwa prosesnya kita tidak tahu secara legalitasnya bagaimana. Nah, ketika proses aset ini dipindahkan, maka untuk karyawan itu belum dipikirkan bagaimana nanti akhirnya. Sehingga ketika tadi sudah disampaikan oleh Bang David selaku Ketua Umum bahwa sebetulnya karyawan dijanjikan untuk berpindah kepada perusahaan baru namanya AFG Lab, di mana prosesnya adalah mengundurkan diri secara sukarela, bukan istilahnya diberhentikan oleh perusahaan, sehingga secara hak itu tidak sepenuhnya sebagaimana orang diberhentikan oleh perusahaan. Nah, ketika proses migrasi yang harusnya saat ini dari 189 orang itu 100 orang bersedia untuk ikut migrasi, namun kemarin ketika diinformasikan oleh manajemen bahwa proses migrasi tidak bisa dilanjutkan sehubungan perusahaan baru AEG sudah tidak menerima lagi karyawan dari PT Asuransi Jiwasraya, dan dengan alasan ketidakmampuan perusahaan masalah keuangan, tetapi di satu sisi direksi masih menerima kenaikan gaji, masih menerima bonus dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham, sehingga ini kami melihat ketidakadilan. Dan maka kemarin di awal November disampaikan akan adanya program
rasionalisasi atau PHK secara sepihak oleh perusahaan. Nah, sebetulnya yang kami tuntut adalah yang pertama, hak-hak yang harusnya sudah kami tabung sejak kami bekerja di PT Asuransi Jiwasraya dengan masa kerja sampai dengan ada yang 23 tahun, ada 20 tahun, 15 tahun, tetapi ini tidak diakui oleh manajemen. Manajemen hanya menginginkan bahwa manfaat itu adalah ketika di PHK adalah harus mengundurkan diri. Jadi manfaat pengunduran diri yang akan diberikan oleh manajemen, khususnya direksi. Dan kami meminta bahwa kami sebetulnya tidak ingin di PHK. Kami hanya minta kami tetap bisa bekerja untuk kelangsungan keluarga kami. Sehingga kalau kami harus di PHK, maka harus ada kompensasi kepada kelangsungan kami setelah kami di PHK. Di mana kalau kami melihat keuangan perusahaan masih bisa memenuhi. Tetapi ketika tadi semua aset itu harus dialihkan kepada Agilab sebagaimana rencana dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham dan juga direksi, maka ini menimbulkan ketidakadilan. Kami dipaksa untuk merelakan hak-hak kami yang sudah kami tabung untuk diserahkan kepada negara, karena kami harus